Cerita tentang pedagang es teh yang menjadi viral setelah dihina oleh Gus Miftah adalah kisah inspiratif tentang bagaimana seseorang bisa memanfaatkan kritik atau penghinaan untuk mendapatkan perhatian publik yang berujung pada keberhasilan. Berikut rangkuman panjangnya. Latar belakang kejadiannya sebetulnya seperti ini. Seorang pedagang es teh yang namanya menjadi perbincangan di media sosial. Awalnya mendapatkan perhatian setelah Gus Miftah, seorang ulama dan tokoh publik terkenal, memberikan kritik yang dianggap sebagai penghinaan dalam sebuah momen yang direkam. Gus Miftah menyebut pedagang tersebut dengan nada kurang menyenangkan atau kurang mengenakan, yang kemudian menyulut kontroversi di kalangan netizen. Kemudian respon panjang. Alih-alih menyerang balik atau merasa tertekan, pedagang es teh ini mengambil pendekatan yang bijak. Ia memanfaatkan momentum tersebut dengan mempromosikan dagangannya melalui media sosial. Dalam beberapa unggahan, ia menunjukkan bagaimana ia tetap bekerja keras meskipun mendapat komentar negatif, yang membuat banyak orang merasa simpati dan memberikan dukungan. Kemudian viral di media sosial. Netizen mulai membagikan kisah ini di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Dukungan deras datang dari berbagai pihak, termasuk influencer dan tokoh masyarakat yang memuji ketegaran serta sikap positif pedagang tersebut. Tagar-tagar terkait kisah ini menjadi trending, sehingga mendongkrak popularitas si pedagang dan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya amin ya robbal alamin. Welcome back to my channel. Baik teman-teman, akhir-akhir ini dunia maya sedang dihebohkan oleh peristiwa atau kejadian yang menimpa Bapak pedagang es teh yang melibatkan Gus Miftah. Mohon maaf, di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara Gus Miftah menjadi terkenal dari beliau berkarir dari mulai berdakwah di tempat-tempat hiburan malam bisa menjadi terkenal, mungkin bisa juga kita ambil hikmah dan ambil pelajaran. Kemudian di sini juga ada peristiwa si bapak pedagang es teh yang sekarang jualannya laku dan beliau sudah diberi motor sudah diberi tiket untuk umroh dan beberapa harta yang lainnya. Nah, ini juga ada strategi beliau merespon positif meskipun dirinya dihina. Nah, dan banyak juga strategi yang dipakai oleh beliau supaya keadaannya menjadi membalik. Nah, untuk langkah berikutnya mari disimak pada video berikut ini. Check it out. Menjadi viral seperti Gus Miftah atau pedagang es teh biasanya melibatkan kombinasi keunikan, konsistensi, dan momen yang tepat. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan analisis dari keberhasilan mereka. Yang pertama, temukan keunikan. Gus Miftah dikenal dengan gaya dakwah yang tidak konvensional, seperti berdakwah di tempat-tempat yang jarang disentuh oleh ustadz lain, misalnya di klub malam. Hal ini membuatnya berbeda dan menarik perhatian. Kemudian pedagang es teh, pedagang yang viral biasanya menunjukkan atau menonjolkan keunikan, seperti gaya berbicara, promosi, atau konsep jualan. Contoh, tagline lucu atau inovasi dalam kemasan. Tipsnya adalah cari apa yang membuat Anda unik, baik dari segi penampilan, gaya, atau cara menyampaikan pesan. Yang kedua, gunakan media sosial secara maksimal. Gunakanlah platform yang paling sesuai dengan audiens target Anda seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Konsisten membuat konten yang menarik, lucu, dan inspiratif atau relatable. Contohnya adalah pedagang es teh sering viral di TikTok karena mereka membuat video promosi kreatif dengan humor yang khas. Yang ketiga, jujur dan otentik. Gus Miftah, gaya dakwahnya itu tidak dibuat-buat dan tetap membumi. Kemudian orang-orang suka konten yang terasa nyata dan tidak terlalu dibuat-buat. Tips untuk kita tiru adalah jangan mencoba menjadi orang lain. Fokus pada apa yang mencerminkan diri Anda.
Yang keempat, manfaatkan cerita atau momen viral. Jika ada momen tertentu yang sedang tren, manfaatkan itu untuk membuat konten yang relevan. Kemudian ceritakanlah sesuatu yang inspiratif atau menghibur dengan sentuhan yang personal. Yang kelima, interaksi dengan audiens. Balas komentar atau mention dari orang-orang di media sosial. Interaksi ini membuat Anda lebih mudah diingat. Yang keenam, jangan takut kontroversi yang positif. Gus Miftah berani berdakwah di tempat yang dianggap tidak biasa, sehingga memunculkan pro dan kontra yang akhirnya menjadi bahan pembicaraan. Juga tetap bijak dan jangan sampai melanggar nilai atau norma. Yang ketujuh, konsisten dan sabar. Viral seringkali membutuhkan proses. Tidak semua konten akan langsung booming. Kemudian tetaplah membuat konten meskipun respon awal tidak terlalu besar. Yang kedelapan, gunakan humor atau pesan emosional. Pedagang es teh sering menggunakan humor di video mereka. Gus Miftah juga menggunakan pendekatan emosional dan religius yang menyentuh hati orang banyak. Jadi menjadi viral tidak hanya soal keberuntungan, tapi juga soal strategi, keunikan, dan konsistensi. Belajarlah dari mereka yang sudah sukses dan adaptasikan gaya mereka ke dalam konten Anda. Tapi tetaplah dengan ciri khas sendiri. Cerita tentang pedagang es teh yang menjadi viral setelah dihina oleh Gus Miftah adalah kisah inspiratif tentang bagaimana seseorang bisa memanfaatkan kritik atau penghinaan untuk mendapatkan perhatian publik yang berujung pada keberhasilan. Berikut rangkuman panjangnya. Latar belakang kejadiannya sebetulnya seperti ini. Seorang pedagang es teh yang namanya menjadi perbincangan di media sosial. Awalnya mendapatkan perhatian setelah Gus Miftah, seorang ulama dan tokoh publik terkenal, memberikan kritik yang dianggap sebagai penghinaan. Dalam sebuah momen yang direkam, Gus Miftah menyebut pedagang tersebut dengan nada kurang menyenangkan atau kurang mengenakan, yang kemudian menyulut kontroversi di kalangan netizen. Kemudian respon panjang. Alih-alih menyerang balik atau merasa tertekan, pedagang es teh ini mengambil pendekatan yang bijak. Ia memanfaatkan momentum tersebut dengan mempromosikan dagangannya melalui media sosial. Dalam beberapa unggahan, ia menunjukkan bagaimana ia tetap bekerja keras meskipun mendapat komentar negatif, yang membuat banyak orang merasa simpati dan memberikan dukungan. Kemudian viral di media sosial. Netizen mulai membagikan kisah ini di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Dukungan deras datang dari berbagai pihak, termasuk influencer dan tokoh masyarakat yang memuji ketegaran serta sikap positif pedagang tersebut. Tagar-tagar terkait kisah ini menjadi trending, sehingga mendongkrak popularitas si pedagang dan usahanya. Kemudian dampak positif. Peningkatan penjualan. Setelah viral, usaha teh atau es teh miliknya mengalami peningkatan drastis dalam penjualan. Banyak orang yang sengaja datang untuk membeli dan menunjukkan solidaritas. Kemudian perhatian publik. Tidak hanya dari masyarakat umum, pedagang ini juga menarik perhatian media dan merek-merek besar yang menawarkan kerjasama. Kemudian pesan inspiratif. Kisah ini memberikan pelajaran kepada banyak orang tentang bagaimana menghadapi kritik dengan cara yang konstruktif, mengubah situasi buruk menjadi peluang. Kemudian pelajaran dari kasus ini, di antaranya pentingnya respon positif. Menghadapi penghinaan dengan sikap yang tenang dan positif dapat membalikan keadaan. Kemudian memanfaatkan media sosial. Platform digital bisa menjadi alat yang kuat untuk memperjuangkan hak dan mempromosikan usaha. Empati publik. Masyarakat cenderung mendukung pihak yang dianggap sebagai korban ketidakadilan, terutama jika korban tersebut menunjukkan sikap yang menginspirasi. Cerita pedagang es teh ini adalah bukti yang nyata bahwa kritik bahkan penghinaan bisa menjadi jalan menuju kesuksesan jika dihadapi dengan cara yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.